Selamat malam, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Yuliana Teresa Panung dengan NIM 210303077 kelas C semester 2 Prodi Sosiologi akan mereview buku mingguan pertama tentang kekuatan manusiawi. Latar belakang, kapitalisme saat ini dikuasai oleh pertanian artificial intelligence. Pertimbangan perusahaan sistem kognitif Sanctuary yang baru berdiri di Vancouver yang bertujuan untuk mengembangkan robot humanoid yang dapat bergerak, berbicara, dan berpikir untuk diri mereka sendiri dan berinteraksi sebagai rekan intelektual dengan orang-orang nyata pemiliknya. George Ross, pelopor komputasi kuantum, mengakui pewawancara bahwa sementara blok bangunan menuju tujuan ini sudah ada di penggunaan umum dalam mengalihkan jenis al sempit dan robotika khusus aplikasi, tidak ada yang dekat dengan artificial general intelligence yang mampu meniru manusia sepenuhnya. Tujuan, dalam arti kita ingin menghilangkan lantai di bawah keduanya, minimalis berpuas diri dan optimisme maksimalis. Kritik kami terhadap AL adalah yang terbaik dicirikan sebagai absyal, dan ini dalam dua pengertian. Yang pertama, kami mengaku saat kami berpikir pemikir AL lainnya harus bahwa ada banyak ketidakpastian tentang arah dan tujuan kapitalisme yang diresapi AL. Mengintip ke dalam perkiraan yang saling bertentangan tentang kapasitas dan penyebaran AL di masa depan dan jauh, dan memberikan beberapa indikator yang lintasannya masa depan tetapi tidak ada kepastian. Argumen yang kami buat dalam buku ini adalah bahwa AL harus dilihat sebagai puncak dari proses ini sesaat di mana sistem pasar memiliki kehidupannya sendiri. AL menurut kami adalah alien kekuasaan, kekuatan kapital otonom yang membaca AL dan Marxisme melalui satu sama lain. AL melalui Marx karena Marx bukanlah proses yang netral, melainkan digunakan dari posisi kekuasaan kelas. Namun, argumen utamanya adalah bahwa bukan hanya akutalitas otomatisasi, tetapi lebih pada kemungkinannya, yaitu dipersenjatai untuk mengintimidasi pekerja. Dia mengutip ancaman robotisme. B. Kerja mesin. AL bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas, memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. Ketiga, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Dalam sistem ekonomi ini, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. D. Tatanan sosial. Tatanan sosial adalah konsep fundamental dalam sosiologi yang mengacu pada cara berbagai komponen masyarakat bekerja untuk mempertahankan status quo yang termasuk 1. Struktur dan institusi sosial, 2. Hubungan sosial, 3. Interaksi dan perilaku sosial, 4. Fitur budaya seperti norma, kepercayaan, dan nilai. Definisi di luar bidang sosiologi, orang sering menggunakan istilah tatanan sosial untuk merujuk pada keadaan stabilitas dan konsensus yang ada tanpa adanya kekacauan dan pengolakan. Namun, sosiologi memiliki pemahaman yang lebih kompleks tentang istilah tersebut. Di dalam lapangan, ini mengacu pada organisasi dari banyak bagian masyarakat yang saling terkait. Tatanan sosial hadir ketika individu menyetujui kontrak sosial bersama yang menyatakan bahwa aturan dan hukum tertentu harus dipatuhi dan standar, nilai, dan norma-norma tertentu dipertahankan. Tatanan sosial dapat diamati dalam masyarakat nasional, wilayah geografis, lembaga dan organisasi, komunitas, kelompok formal dan informal, dan geografis lembaga, masyarakat global. Dalam semua ini, tatanan sosial paling sering bersifat hierarkis. Beberapa orang memegang kekuasaan lebih dari yang lain sehingga mereka dapat menegakkan hukum, aturan, dan norma yang diperlakukan untuk pelestarian tatanan sosial. E. Kekuatan manusiawi. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup dan berkembang dengan baik tanpa bantuan orang lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks, yaitu kebutuhan bersifat fisik dan psikis. Substansi hubungan manusia itu pada pokoknya adalah saling memenuhi kebutuhan masing-masing, yang pertanda bahwa manusia diberikan batasan-batasan tentang perbuatan yang lebih baik untuk keharmonisan interaksi. F.
otomatisasi. Jenis-jenis otomatisasi. Jenis-jenis otomatisasi. Definisi otomatisasi adalah pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia atau dalam industri dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan alat elektronik untuk memberikan